Halo semuanya. Selamat datang di Pengadilan Negeri Tilamuta, kelas 2. Pengadilan Negeri Tilamuta kelas 2, sebagai lembaga peradilan umum, memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata pada tingkat pertama. Sesuai dengan pidato Presiden Joko Widodo pada sidang pleno istimewa laporan tahunan MA tahun 2021, agar Mahkamah Agung tetap konsisten dalam memperkuat akses keadilan bagi kelompok rentan, melalui penguatan peraturan pelayanan dan akses disabilitas di setiap lini pengadilan. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Tilamuta kini menyediakan layanan informasi alur atau mekanisme berperkara atau silumer, yang ramah bagi kelompok rentan. Silumer perdata pada Pengadilan Negeri Tilamuta. Bagaimana alur atau mekanisme berperkara prosedur perdata pada Pengadilan Negeri Tilamuta? Halo. Berperkara prosedur perdata pada Pengadilan Negeri Tilamuta dapat dilakukan secara elektronik melalui e-court atau secara langsung melalui petugas kepaniteraan perdata yang dapat dilakukan sendiri atau diwakilkan oleh kuasa hukum. Pertama, pendaftaran melalui e-court. Jika dilakukan secara pribadi, pemohon atau penggugat akan dibantu oleh petugas meja e-court untuk mendaftarkan akun e-court dengan menyerahkan data, KTP, email, dan nomor rekening. Selanjutnya, pemohon atau penggugat dapat mengupload kelengkapan berkas yang diperlukan. Setelah itu, petugas meja e-court akan memeriksa kelengkapan berkas yang diupload pemohon atau penggugat untuk menyatakan verifikasi pendaftaran. Jika sudah dinyatakan terverifikasi, penggugat atau pemohon dapat membayar panjar biaya perkara yang tertera pada e-court ke bank yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri Tilamuta. Jika melalui kuasa hukum, maka akan diwakilkan pendaftarannya melalui akun e-court kuasa hukum dengan prosedur yang sama. Kedua, pendaftaran secara langsung. Pemohon atau penggugat menyerahkan kelengkapan berkas kepada petugas PTSP Perdata sekurang-kurangnya terdiri dari surat permohonan atau gugatan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta, softkopi surat permohonan atau surat gugatan, fotokopi kelengkapan berkas lainnya di atas meterai. Petugas PTSP Perdata menerima dan meneliti kelengkapan berkas yang diajukan. Selanjutnya, Panitera Muda Perdata meneliti kelengkapan berkas yang diberikan petugas PTSP Perdata untuk menyatakan kelengkapan berkas. Jika dinyatakan lengkap, petugas PTSP Perdata mendaftarkan permohonan atau gugatan. Lalu, mengarahkan pemohon atau penggugat untuk membayar panjar biaya perkara yang dinyatakan dalam SKUM atau surat kuasa untuk membayar melalui bank yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri Tilamuta. Kasir memberikan nomor register perkara untuk diserahkan kepada petugas PTSP Perdata. Kemudian, petugas PTSP Perdata akan memberikan salinan permohonan atau salinan gugatan kepada pendaftar. Petugas PTSP Perdata selanjutnya menyerahkan permohonan atau gugatan yang telah didaftarkan kepada Ketua Pengadilan. Ketua Pengadilan selanjutnya akan menetapkan penunjukan hakim tunggal atau majelis hakim. Lalu, panitera akan menunjuk panitera atau panitera pengganti dan jurusita atau jurusita pengganti. Selanjutnya hakim tunggal atau ketua majelis akan menetapkan hari sidang dan memerintahkan jurusita atau jurusita pengganti untuk memanggil para pihak. Bagaimana alur atau mekanisme berperkara persidangan perdata permohonan pada Pengadilan Negeri Tilamuta? Alur atau mekanisme berperkara persidangan perdata permohonan diawali dengan agenda, hakim tunggal membuka sidang. Setelah itu, dilanjutkan dengan agenda, hakim tunggal meminta pemohon untuk membacakan permohonan. Kemudian agenda berikutnya adalah pembuktian. Pemohon menyampaikan pembuktian surat-surat yang mendukung alasan permohonan. Setelah itu, pembuktian keterangan saksi. Pemohon menghadirkan saksi yang mendukung alasan permohonan. Agenda terakhir, hakim membacakan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh pemohon. Bagaimana alur atau mekanisme berperkara persidangan perdata gugatan pada Pengadilan Negeri Tilamuta? Alur atau mekanisme berperkara persidangan perdata gugatan diawali dengan agenda majelis hakim membuka sidang. Selanjutnya, majelis hakim akan melakukan pemeriksaan kelengkapan para pihak. Kemudian majelis hakim mengumumkan bahwa dalam perkara gugatan, sebelum masuk ke persidangan, harus memasuki proses mediasi terlebih dahulu. Kemudian majelis hakim akan menyampaikan pada pihak untuk menunjuk mediator, setelah itu akan dibacakan dalam penetapan penunjukan hakim tentang mediator. Apa yang dimaksud dengan mediasi?
Mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa melalui perundingan untuk memperoleh kesepakatan dengan dibantu oleh mediator. Mediator dapat berupa mediator dari pengadilan atau mediator dari luar pengadilan. Lama proses mediasi adalah 30 hari kerja terhitung dari penunjukan mediator dan dapat diperpanjang selama 30 hari jika dirasa dapat mencapai perdamaian. Jika mediasi berhasil, maka akan dibuat kesepakatan perdamaian. Kemudian mediator akan menyampaikannya kepada majelis hakim. Setelah itu akan dibentuk akta perdamaian atau akta vandading. Lalu, majelis hakim akan membacakan akta perdamaian di hadapan para pihak sebelum menjatuhkan putusan, yang menghukum kedua belah pihak untuk mentaati isi akta perdamaian tersebut. Jika mediasi gagal atau tidak dapat dilaksanakan, maka akan dilanjutkan dengan agenda sidang pokok perkara pembacaan gugatan oleh penggugat. Agenda selanjutnya, majelis hakim menjelaskan kepada penggugat dan tergugat bahwa persidangan dapat dilaksanakan secara elektronik atas persetujuan para pihak. Agenda persidangan selanjutnya memiliki alur atau mekanisme yang sama, baik dilakukan secara langsung atau secara elektronik melalui e-court. Namun, untuk agenda pembuktian, harus dilakukan secara langsung. Untuk agenda selanjutnya, kami akan mendeskripsikan alur berdasarkan persidangan secara langsung. Agenda persidangan dilanjutkan dengan agenda jawaban tergugat, berupa eksepsi, jika ada, jawaban atas pokok perkara, dan gugatan balik. Kemudian, agenda jawab-menjawab berupa replik atau jawaban penggugat, dan duplik atau jawaban tergugat. Jika tergugat mengajukan eksepsi, agenda selanjutnya adalah majelis hakim akan memberikan putusan sela atas eksepsi. Jika dikabulkan, maka majelis hakim akan membacakan putusan akhir. Jika ditolak, maka akan dilanjutkan ke agenda berikutnya yaitu pembuktian para pihak, berupa pemeriksaan bukti surat-surat dan keterangan saksi. Kemudian, agenda berikutnya adalah pemeriksaan setempat objek sengketa atau sengketa tanah. Agenda berikutnya adalah penyampaian kesimpulan yang disampaikan oleh penggugat dan tergugat. Agenda terakhir adalah majelis hakim membacakan putusan berupa mengabulkan seluruhnya, menolak seluruhnya, mengabulkan sebagian, atau NO yaitu tidak dapat diterima. Apabila terdapat ketidakpuasan terhadap hasil putusan, pihak tersebut dapat mengajukan upaya hukum, maksimal 14 hari setelah putusan dibacakan, atau setelah putusan diberitahukan kepada pihak. Anda baru saja menyaksikan video Silumer Perdata. Jika memerlukan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi hotline layanan Si Komplit di nomor 0822 7126 5156. Terima kasih. Eits, tunggu dulu. Pengadilan Negeri Tilamuta juga memiliki layanan pos bakum, yaitu pelayanan jasa penasehat hukum gratis untuk masyarakat kurang mampu yang membutuhkan bantuan hukum. Ayo manfaatkan layanan pos bakum Pengadilan Negeri Tilamuta.